Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan suatu tanggapan dari apa yang sudah saya lihat melalui hasil dari sharing bersama rekan-rekan, tetapi juga apa pendapat Bapak Ibu saudara-saudara semuanya dalam satu video tanya jawab dengan seorang pendeta Stephen Tong. Beliau berkata dalam suatu tanya jawab, apakah betul Bapak Pendeta Stephen Tong katakan bahwa karismatik adalah kekristenan yang palsu? Bagaimana pendapat kita, pendapat gereja karismatik, dan ditinjau sesuai kebenaran firman Tuhan? Dalam video tersebut, Pendeta Stephen Tong memang secara terbuka mengkritik gerakan karismatik, bahkan menyebutnya sebagai bentuk kekristenan palsu. Kritiknya didasarkan pada beberapa poin teologis dan secara praktis yang ia anggap menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Berikut ini, mari kita lihat video dari hasil wawancara bersama beliau dalam satu tanya jawab. Mari kita lihat bersama-sama. Pak Tong sering mengkritik tentang gereja karismatik. Gerakan karismatik adalah kekristenan yang palsu. Kekristenan yang palsu? Ya, karena dia mengajar manusia percaya untuk dapat uang, percaya untuk dapat kaya, percaya untuk dapat lancar, percaya untuk dapat sukses. Itu berarti Allah tidak mengajar orang berkorban. Allah janjikan orang asal percaya dapat segala berkat. Itu pasti ajaran palsu. Bukankah gerakan karismatik itu fokusnya pada bahasa roh? Itu salah satu aspek yang salah. Karena bahasa roh, istilah glosa itu lidah bahasa Greka. Lidah yang ada itu harus dimengerti, tapi bahasa roh yang tidak dimengerti berarti tidak bisa diuji. Semua yang tidak tahan uji pasti ada palsunya, karena tidak bisa diuji, tidak tahu artinya apa. Saya kira itu bukan bahasa roh yang asli. Bahasa roh yang asli bisa dimengerti. Kalau orang tidak ngerti, kesalahan orang. Tapi Roh Kudus akan membuat orang ngerti, karena itu tugasnya Roh Kudus. Roh Kudus ada roh yang mengajar kebenaran kepada manusia. Tetapi karunia lidah yang tidak tanggung jawab, ngerti pokoknya bikin orang kaget lalu percaya. Saya tidak percaya itu benar. Jadi menurut tafsiran saya, yang benar pasti tahan uji. Yang benar pasti tahan uji. Yang tahan uji pasti ada caranya untuk dimengerti. Jadi Alkitab bukan menipu manusia, mendidik manusia mengerti kebenaran. Sementara kita lihat bahasa roh sekarang sudah mulai menjadi pertunjukan di gereja-gereja dan menarik banyak umat. Tiba-tiba kemudian ditumpangkan tangan, semua orang bisa berbicara dalam bahasa roh, dan banyak orang yang ketakutan juga kemudian tiba-tiba bisa mengeluarkan itu. Adakah contoh di Alkitab? Kalau tidak ada, jangan terima. Maaf, karena ternyata terlalu banyak orang terlalu bodoh, gampang ditipu, dan mereka begitu mau saja karena mendapat faedah. Kalau sekarang ada seorang gubernur, dikasih uang izin semua dikasihkan. Saya mengatakan itu gubernur yang brengsek, karena dia maunya uangnya saja. Ya, kalau Tuhan pun bisa dicokot dengan uang, mana saya mau percaya Tuhan itu Tuhan asli? Tidak mungkin. Termasuk mujizat palsu? Banyak yang palsu. Mujizat yang palsu bisa mendapatkan orang punya hati, sekaligus dapat orang punya uang. Jadi ala pendeta yang seperti menjalankan mujizat palsu, banyak orang kasih uang, dia senang. Tapi itu pendeta palsu sekaligus. Jadi kita mesti hati-hati. Baik, sama-sama kita sudah melihat bagaimana tanggapan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tong tadi. Memang secara terbuka beliau mengkritik bagaimana gerakan karismatik, bahkan menyebut karismatik
sebagai bentuk kekristenan palsu. Ya, betul, tadi kritiknya didasarkan pada beberapa poin teologis dan praktis yang ia anggap bahwa karismatik itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pendeta Stephen Tong menekankan bahwa gereja seharusnya lebih fokus pada keselamatan dan pertobatan daripada mencari mujizat fisik. Lalu beliau berpendapat bahwa terlalu menekankan mujizat dapat membuat jemaat lebih berorientasi pada berkat jasmani dibandingkan pada hal-hal transformasi rohani tentunya. Menurut beliau, beberapa praktik dalam gereja karismatik seperti penggunaan bahasa roh tanpa konteks yang jelas seringkali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ia memperingatkan agar Roh Kudus tidak disalahgunakan sebagai sarana manipulasi emosional, ya. Jadi Roh Kudus tidak disalahgunakan sebagai sarana manipulasi emosional. Bahkan sempat saya membaca bahwa dia mengatakan dalam salah satu kritik terbesar adalah terhadap apa yang disebut sebagai Injil kemakmuran. Injil kemakmuran di mana iman sering dikaitkan dengan kesuksesan material. Jadi pendeta Stephen Tong ini menilai bahwa hal ini bertentangan dengan pesan inti Injil yang mengutamakan penyangkalan diri dan pertobatan. Maka sekali lagi pertanyaan penting untuk saya dan kita semuanya, apakah betul Bapak Pendeta Stephen Tong katakan karismatik adalah kekristenan yang palsu? Bagaimana pendapat gereja karismatik dan bagaimana ditinjau sesuai kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab? Usainya saya sharing bersama rekan-rekan beberapa hamba-hamba Tuhan dari interdenominasi karismatik Pantekosta, pandangan gereja karismatik bahwa gereja karismatik menilai umumnya tidak sepakat dengan pandangan Bapak Pendeta Stephen Tong. Mereka berpendapat bahwa manifestasi Roh Kudus termasuk bahasa roh, mujizat masih relevan. Sekali lagi, masih relevan dan merupakan bagian dari kehidupan gereja yang sehat sesuai dengan kitab Kisah Para Rasul dan beberapa surat-surat Rasul Paulus, seperti contoh dalam 1 Korintus 12 dan 14. Ini menekankan bahwa karunia roh bukanlah tanda kekristenan palsu, melainkan bukti kuasa Tuhan yang bekerja di dunia ini. Nah, kalau ditinjau dari Alkitab, firman Tuhan, tentunya firman Tuhan menegaskan bahwa karunia Roh Kudus diberikan untuk membangun tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Namun Alkitab juga memperingatkan agar kita tidak terbawa oleh ajaran yang hanya mengutamakan tanda-tanda lahiriah tanpa pertobatan yang sejati. Matius 7 ayat 21-23. Oleh sebabnya itu, yang terpenting adalah menilai segala sesuatu berdasarkan buahnya. Sekali lagi, menilai segala sesuatu berdasarkan buahnya. Sekali lagi, Alkitab memperingatkan agar kita jangan terbawa oleh ajaran yang hanya mengutamakan tanda-tanda lahiriah tanpa pertobatan sejati. Dikatakan dalam Matius 7 tadi, ayat 21 dan 23, Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Oleh karena itu yang terpenting, sekali lagi, oleh karena itu yang terpenting adalah menilai segala sesuatu berdasarkan buahnya. Apakah membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang diubahkan, atau jadi yang terpenting menilai segala sesuatu berdasarkan buahnya. Apakah membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menghasilkan kehidupan yang diubahkan. Terima kasih. Itu yang bisa dinilai oleh rekan-rekan semuanya. Tuhan memberkati.